Halo Tribuners, jumpa lagi di acara Sumalong Malong. Kali ini kita datang ke salah satu masjid tertua di Tanah Toraja. Di mana ini, Dek? Di Madandan. Di Madandan. Itu namanya Masjid Jami Madandan, terletak di Kecamatan Rantai Tayo, Kabupaten Tanah Toraja. Jadi tadi kita udah cerita-cerita dengan salah satu tetua, para tetua di dalam. Jadi masjid ini merupakan masjid tertua di Tanah Toraja dan Toraja Utara. Penasaran dengan isinya? Ayo kita masuk. Jadi Tribuners, tahu nggak sih ini Masjid Jami Madandan pertama kali jejak Islam masuk ke tanah Lepongan Bulan itu di sini pada tahun 1858. Nanti kita bakal wawancara dengan para tetua yang ada di sini. Pokoknya ikut terus, jangan kemana-mana Tribuners. Tribuners, jadi kali ini kita sudah bersama salah satu tetua Pak ya di sini di Masjid Jami Madandan di Kecamatan Rantai Tayo. Di sini kita nantinya mau cerita-cerita dengan Pak Nasrullah soal sejarah dan lain-lainnya. Tapi mungkin sebelum itu Pak boleh berkenalan dulu dengan penonton. Perkenalkan, saya Nasrullah Sapangalloh, keturunan dari Tongkonan Buntu Madandan. Saya adalah warga asli di Lembang Madandan, Kecamatan Rantai Tayo, Kabupaten Tanah Toraja. Lahir dan besar di sini. Menurut pesan berantai yang disampaikan oleh para orang tua kita, Madandan ini adalah tempat pertama kali Islam itu mulai dikembangkan. Ya, karena sesungguhnya masyarakat Toraja ini adalah masyarakat yang religius. Jauh sebelum Islam sebenarnya masuk atau agama itu masuk ke Toraja, mereka sebenarnya sudah menganut agama yang dikenal dengan istilah Aluk Todolo. Nah, kemudian sekitar tahun 1853 itu saudara-saudara kita dari Sidrap, Teti Haji, itu mereka datang berdagang ke Toraja, juga punya misi untuk mengembangkan agama. Di Madandan ini itu dulu ada istilah Parengge yang kebetulan pada saat itu dipegang oleh seorang perempuan bernama Nek Rangga. Dia itu adalah tokoh yang memang menurut sejarah punya karisma wibawa dan mereka didengar dan diikuti apa yang disampaikan. Nah, mungkin peluang ini yang kemudian dilihat oleh tokoh dari Sidrap bernama Sidupa untuk kemudian dia memperistri Parengge tersebut, yang pada saat yang bersamaan hampir semua orang-orang yang menjadi bawahan daripada Nek Rangga itu ikut, ya. Bahkan saking ini berpengaruh, itu orang-orang saudara kita dari Endrekang juga banyak yang migrasi ke sini. Bahkan dibuatkan satu kampung di Bolong, itu mereka tinggal semua di situ. Di Madandan ini itu kerukunan, bagaimana agama yang berbeda ini hidup berdampingan itu sejak awal dirasakan. Bahkan pada saat pembangunan masjid ini pun itu kerjasama antara
golongan-golongan lain itu juga kelihatan. Bahkan menurut sejarah bahwa ketua panitia pembangunan masjid ini ketika mau dibangun itu dari non muslim ya, tapi kebetulan juga itu cucu dari Nek Rangga yang membawa yang sebagai tokoh ya berkembangnya Islam di Toraja ini. Untuk sejarah masjid ini itu sebenarnya sudah 5 kali kita pindahkan ya sudah 5 kali berpindah, tapi dulu bangunannya belum permanen karena dia semacam surau saja. Nanti setelah ini perkembangan jamaahnya sudah mulai agak bagus, sudah mulai agak banyak, kemudian dibangun di tempat ini yaitu sekitar 1900-an. Kami dengar bahwa itu dibangun atas gotong royong ya, karena belum ada kendaraan, itu gotong royong semua masyarakat yang ada. 2006 kalau saya tidak salah, 2007 ini kemudian kita rehab total karena bangunannya sudah mulai miring, sudah ini. Dan dalam pembangunan masjid ini pun sumbangan partisipasi dari masyarakat, bahkan orang non muslim di kita di sini itu juga banyak sumbangannya yang masuk ke sini. Ya, baik tenaga, bantuan sumbangan dana. Nah, itu setiap saat ketika kita butuhkan mereka terlibat. Bahkan gotong royong pun mereka hadir semua untuk membantu kita. Selama ini setelah bangunan masjid ini dibangun, kegiatan-kegiatan keagamaan juga terus kita jalankan. Ya, pengajian itu selalu kita setiap minggu itu berjalan dengan baik. Kemudian pembinaan anak-anak TKTPA juga berjalan. Alhamdulillah belakangan ini juga ustaz-ustaz dari STIBA ya, Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa ya, itu juga setiap tahun dikirim ke sini untuk membantu kita di sini ya, dalam rangka pembinaan dakwah. Juga setiap tahun juga biasa ada kunjungan-kunjungan dan bantuan yang masuk ke sini. Di Madandan ini kita menganut bahwa karena kita di sini dibingkai dengan sebuah wadah yang kita kenal dengan istilah tongkonan, di mana di tongkonan itu semua menghimpun rumpun keluarga, baik itu non muslim dan muslim, itu semua ada di situ. Bahkan di sini juga itu ada tokoh kita ini, beliau itu adalah tokoh masyarakat, ketua pengurus masjid di sini. Beliau ini adalah Pak Sampe. Keluarga mereka itu betul-betul plural. Ada yang dulu bahkan masih ada yang animis dulu, ada yang Katolik, ada yang protes, ada yang Muslim. Tapi kemudian setelah itu dia semuanya menganut agama dan tidak pernah dipermasalahkan. Ya, tidak pernah. Ya, itulah gambaran kami di di Toraja, kita di Toraja dan diwakili oleh kita di Madandan ini, bagaimana kita memanifestasikan makna toleransi ya di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Ya, kalau penyebarannya karena dia menggunakan pengaruh ketokohan ya. Jadi Nek Rangga tadi itu jadi lebih dominannya ke situ. Kemudian sambil yang suaminya dari Tete Haji itu kemudian juga mengembangkan dakwah, mengajar anak mengaji. Tapi kemudian itu tidak lama dia kemudian bercerai dan nikah lagi dengan opu dari Palopo. Yaitu sekitar tahun 1873. Dia juga itu adalah tokoh, dia namanya Opu Demak Kalu. Dulu kebetulan katanya menurut sejarah itu ada perang saudara di ini, kemudian melalui saudaranya Nek Rangga itu minta bantuan ke Palopo, ada seorang pemberani, kemudian tokoh datang ke sini dan juga dikawinkan dengan Nek Rangga tadi itu yang sudah berpisah dengan ini. Jadi ya, yang dari Sidrap dulu itu ada dua anaknya, kemudian berpisah.
kemudian nanti dia nikah lagi dengan orang Palopo. Nah, itulah yang ketokohan-ketokohan itulah yang membuat Islam itu dulu berkembang. Nah, tapi seiring dengan perjalanan, mungkin juga karena faktor budaya, untuk keturunan secara langsung dari nenek ya yang ini yang dari Sidrap itu sudah tidak lagi yang Muslim, kecuali yang dari Palopo masih ada, ya masih ada. Karena tidak ada guru khusus, jadi jamaah kita juga yang ada di sini yang mengajar, meskipun ini 2-3 tahun terakhir itu ada ustaz dari Stiba yang dikirim ke sini. Ini sudah berapa tahun beliau di sini, itu membina anak kita yang mengaji, ya juga termasuk membina jamaah pengajian. Cuma memang kendala kita di sini pembinaan secara intens bagi jamaah kita, apalagi kalau mualaf itu yang tidak terlalu maksimal. Kemudian yang kami rasakan bahwa mungkin salah satu faktor yang menyebabkan ini tidak berkembang pesat seperti dengan agama Kristen, karena Kristen itu bisa lebih sejalan dengan budaya kita di Toraja yang memang sudah dianut oleh para pendahulu kita sebelumnya. Pada saat mereka menganut agama yang dikenal dengan istilah Aduk Tololo, itu hampir sejalan dengan ini budaya Toraja dengan agama Kristen. Mungkin itu yang membuat agama Kristen, meskipun baru kemarin kita peringati 110 tahun Injil masuk Toraja, tetapi kemudian perkembangannya itu jauh lebih pesat dibanding dengan Islam. Meskipun sejarah masuknya Islam di Toraja itu melalui pesan berantai dari para orang tua kita, tetapi oleh seorang tokoh Toraja bernama Pak Dr. Andus Haji Nurdin Baturante, MAG, sudah seorang juga beliau adalah tokoh di Kementerian Agama Kabupaten Toraja. Itu beliau sudah meneliti dan bahkan dijadikan sebagai tesis untuk S3 tentang sejarah masuknya Muslim di Toraja, dan bahkan beliau sudah bukukan, ini sudah diseminarkan, sehingga kemudian beliau menyimpulkan bahwa dari hasil penelitian mengumpulkan informasi yang ada dengan berbagai metode, itu disimpulkan bahwa memang Islam itu awalnya masuk di Toraja itu dari Madandan, ya, diseminarkan dan tidak lagi dibantah, sehingga secara ilmiah sebenarnya apa yang kami sampaikan itu sudah bisa dipertanggungjawabkan, karena ini sudah merupakan sudah dijadikan sebagai buku, bahkan sudah menjadi tesis ya oleh Bapak Dr. Andus Haji Nurdin Baturante. Beliau saat datang menyampaikan, mengantarkan buku kepada kami bahwa setelah diseminarkan tidak ada yang membantah bahwa Islam itu masuk di Toraja lalu lewat Madandan. Yang di belakang saya ini merupakan salah satu bukti sejarah tentang perkembangan Islam di Toraja dan Tanah Toraja dan Toraja Utara sendiri. Ini merupakan salah satu beduk tertua ya. Bersama saya di sini dengan Pak Sampai Baralangi. Dan Pak Sampai Baralangi ya. Ya. Mungkin cerita-cerita sedikit Pak tentang ini. Oh iya. Boleh. Ya, ini beduk ini salah satu beduk yang sudah tua, bahkan saya boleh katakan ini beduk ini sudah ada sebelum kami lahir. Jadi kami tidak tahu persis sejak kapan beduk ini dibuat, tapi asal mula masjid di sini ini sudah ada ini beduk. Ya, jadi beduk ini dulu dipakai pada saat menjelang waktu sholat atau sholat Jumat, atau ada orang meninggal. Ini di ini ya sebagai jadi tanda ini ya. Sembarang dipukul, ya, enggak sembarang dipukul ini ya. Jadi nanti kalau mau masuk waktu sholat, mau masuk Jumatan, atau ada orang meninggal, itu dulu dipakai ini. Kan dulu kan belum ada toa. Ya. Ya, jadi ini sebagai pengganti toa. Ya, sama juga kalau orang mau buka puasa dulu, ini pakai ini beduk ini. Oh. Ya, ini sebagai pertanda. Sekarang kita kan sudah zaman modern, sudah pakai toa. Jadi ini ya cuma sekali-sekali kalau hari Jumat ini ya. Kalau hari Jumat pada saat mau Jumatan ini dipukul ini ya. Hal yang spesial ya, Pak ya? Yang spesial. Jadi kalau
mau masuk waktu sholat kan kita sudah bunyikan radio selawat itu, atau ada jemaah yang meninggal itu kita sudah membunyikan pengumuman atau sudah ada grup WhatsApp, itu kita sampaikan di situ. Jadi ini juga sempat dibawa ini juga takbiran juga. Ini ya pernah ya. Bahkan waktu beberapa tahun yang lalu waktu pembukaan STQH di sini, ini dibawa ke sana di Makale nih untuk pembukaan STQH tingkat provinsi Sulawesi Selatan. Bahkan bukan cuma STQH, pernah juga dipinjam oleh umat Katolik pada saat pembukaan Pesparani di Makale. Pesparawi ya, kalau Katolik ya, Pesparawi. Nah, itu dibawa di Makale, datang dipinjam, soalnya silahkan. Ya, ini barang antik kita ya, silahkan digunakan kalau mau digunakan. Ya, seperti itu. Jadi kami masih pelihara ini karena ini adalah satu peninggalan sejarah. Ya, salah satu bukti bahwa Islam di Madandan ini sudah lama masuk dan bahkan pertama di Kabupaten Tanah Toraja. Ini salah satu bukti. Kemudian masih ini ya sudah dijelaskan tadi sekretaris pengurus masjid ya, masuknya Islam di Madandan, bahkan perpindahan masjid ini sudah perpindahan yang kelima ini, yang kelima. Jadi ini masjid ya karena sudah termakan usia, jadi kita bangun kembali nih. Jadi ini masjid kita bangun kembali. Masih ada juga peninggalan temboknya sedikit di situ yang lama. Boleh kalau mau lihat bisa. Iya. Oh, kelihatan nggak? Kelihatan. Iya. Boleh. Ada di sini nih. Ini peninggalan ini masjid sudah tua, ini masih campur kapur ini nih semennya. Ya, jadi sengaja kita simpan sedikit ini sebagai bukti karena nih. Ya. Kenang-kenangannya. Kenang-kenangan ya. Jadi ya itulah masjid pertama di tembok sejak dikasih pindah di sini, dan karena sudah termakan usia maka kita bangun ulang seperti ini. Ya, bangun ulang juga masjid ini ya banyak partisipasi juga dari masyarakat, dari non Muslim. Kalau kami kerja bakti di sini mengecor, kadang mereka lebih banyak daripada kami umat Islam di sini. Ya, itu. Jadi pokoknya setiap ada kerja bakti di sini pasti umat Kristiani bantu kita di sini. Ya. Jadi alhamdulillah hubungan antar umat beragama di sini di Madandan khususnya itu sejak nenek moyang kami itu sudah terjalin dengan baik di sini. Ya. Bahkan sebelum pemerintah mencanangkan moderasi beragama, toleransi beragama, kita sudah lakukan di sini. Sudah sejak nenek moyang kita lakukan di sini. Ya, kenapa? Karena di Toraja ini, khusus di Madandan, itu hampir satu rumah itu ada 2 atau lebih jenis agama di atas. Ya, itu umum itu. Dan tidak dipermasalahkan. Tidak dipermasalahkan. Macam saya ya, orang tua saya dulu Aluk Todolo. Ya, tapi kemudian setelah tua masuk Katolik. Ya, orang tua saya katakan itu Katolik itu sudah pertengahan antara Muslim dengan Kristen. Ya, kami 9 bersaudara itu hampir ada semua agama. Kami ada 3 orang Muslim, 2 Katolik, 2 Protestan, 1 Pantekosta, 1 Aluk-Todolo. Ya, kami 9 bersaudara, hampir ada semua. Tapi alhamdulillah di rumah, dalam rumah tangga, dalam keluarga itu tidak pernah ada masalah persoalan agama. Ya. Tidak ada gesekan. Kita tetap rukun damai, bahkan ada kegiatan-kegiatan di tongkonan itu kita bersama-sama di situ dalam setiap acara keluarga, kita bersama-sama di situ. Tidak memandang kamu itu Kristen, kamu itu Muslim, tidak seperti itu. Pokoknya kita satu dalam keluarga. Nah, ketika ibadah mau dilakukan ya, kita kadang memang saling mengingatkan. Ya, kalau hari Minggu ya silakan ke gereja. Bahkan saya biasa ngantar kakak saya ke gereja. Ya, tidak masalah. Demikian juga kalau bulan Ramadan kami pas tinggal di rumahnya, mereka bangun bikin sahur. Iya, bikin sahur, bahkan buatkan papa buka. Nah, padahal mereka Kristen. Nah, jadi seperti itulah gambarannya. Kemarin ini menjelang masuk Ramadan ini, kemarin ada informasi dari gereja, dari jemaat Dulang, gereja Protestan, mereka memohon kalau boleh kami dikasih jadwal juga untuk memberi buka puasa. Nah, itu sudah disampaikan juga Pak Nasrullah tadi, kami punya sekretaris.
Ya, itu sejak dulu itu keluarga-keluarga yang non-muslim, yang Kristiani di sini ikut berpartisipasi untuk memberikan buka puasa. Dan mereka datang tidak sekedar memberikan, tapi mereka juga datang memberi penguatan motivasi kita untuk melaksanakan ibadah puasa dengan baik. Mereka datang di sini. Ya. Jadi itu bukti toleransi. Nah, itu bukti toleransinya luar biasa. Jadi, Tribuners, kita udah di depan. Ternyata di seberang masjid ini ada gereja Iya. Kemah Injil Indonesia ya. Nah, sebelum kita berpisah, mungkin Pak Sampe ada yang mau disampaikan untuk Tribuners di rumah atau dimanapun Iya. berada. Agak baik. Pemirsa yang kami hormati, kami dari Kabupaten Tanah Toraja, tepatnya di Lembang Madandan, sebagai pengurus masjid menyampaikan bahwa hidup damai itu indah sekali. Kami di Madandan, di Tanah Toraja, sudah terbiasa dengan saudara-saudara di Kristiani, di Katolik, hidup bersama dalam satu keluarga besar. Ya, contohnya kami dalam keluarga inti ada berapa macam agama, ada Muslim, ada Kristen, ada Katolik, ada Pantekosta, ada Hindu, Aluk-Todolo, tapi kami tetap damai. Dan Alhamdulillah, damai itu sangat indah dan membuat kita bahagia ketika kita hidup rukun bersama dengan keluarga-keluarga kita, tidak memandang suku, agama, ras. Kita tetap satu dalam satu keluarga, apalagi kita di Indonesia, kita tetap satu sebagai bangsa Indonesia. Di Madandan ini ada masjid, ada gereja di sana, di sebelah lagi ada gereja Toraja. Kami tetap hidup dengan penuh kedamaian. Jadi semoga masyarakat, khususnya bangsa Indonesia tetap damai dalam satu kerukunan, walaupun kita berbeda-beda, tapi tetap satu sebagaimana dalam simbol Bhinneka Tunggal Ika. Saya kira demikian yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Udah ditutup sih tadi. Sorry lah. Oke Tribuners, jadi itu dia Sumalong-Malong kita kali ini di Masjid Jami Madandan Tanah Toraja. Sampai jumpa di episode selanjutnya Tribuners, oke? Dadah! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.